Bisa jadi berbeda karena kondisinya memang berbeda. Ngaten nggih. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Mangke jangan sampai kemudian lho kae padha-padha manggon ning kene kok entuke semene aku kok semene. Tidak. Adil tidak harus sama. Adil itu proporsional. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Oke. Lah itu yang keempat. Nah, yang kelima. Mohon apabila nanti dalam perjalanan tahapan ini Bapak Ibu kok ada kerentak pertanyaan unek-unek, mohon bisa disampaikan kepada tim terpadu. Tim terpadu itu kalau di wilayah ada Pak Lurah, ada Pak Camat, wonten Pak Indro, atau kepada kami yang ada di Semarang, seperti itu, sehingga berjenjang. Jangan bertanya mudoroso dengan beberapa pihak-pihak lain yang memang tidak berkaitan berkompeten dengan kegiatan ini. Panjenengan repot piyambak mangke gitu. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Oke. Teknisnya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan, terutama dari Balai Teknik Perkeretaapian. Menika hadir langsung Pak Kepala Balai Teknik Perkeretaapian. Mangke nek pun dados penataan itu seperti apa? Bentuknya kados pundi, menika adalah pembangunan single track tapi disertai dengan penataan. Kersane simpang joglo niku mboten semrawut, mboten macet. Lah, kereta nanti yang akan melayang, dados wonten elevated track istilahnya. Itu naik ke atas. Dados nanti kalau miyos mriku tidak lagi macet seperti kondisi saat ini. Ngaten Bapak dan Ibu, matur nuwun, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan ini ada dua, Bapak Ibu sekalian. Pertama, nanti akan memperlancar pergerakan kereta api khususnya dari Semarang ke Solo dan sebaliknya dari Solo ke Semarang, sehingga masyarakat yang akan menggunakan kereta api dari Solo ke Semarang akan lebih mudah, karena dengan kita tambah jalurnya itu akan meningkatkan jumlah kereta yang bisa menggunakan jalur yang sudah ada. Yang kedua adalah bagaimana nanti dengan kita bangunnya jalur ganda ini dan nanti ada juga jalur layang untuk di Simpang Joglo, mengatasi permasalahan kemacetan yang ada di Simpang Joglo. So, itu kurang lebih sekitar 4 kilo sampai 5 kilo. Sebagian nanti masih di bawah, sekitar 1,8 kilo itu nanti jalur layang yang start dari sebelum Simpang Joglo setelah Solo Balapan, nanti akan turun di sebelum Kadipiro. Secara garis besar nanti videonya ada, nanti ada video kecil, langsung aja Pak ditanyakan, jadi masyarakat bisa melihat. Dari Solo Balapan itu start masih di bawah pergerakan kereta apinya, jalannya kita tambah, yang awalnya 1, jalur kereta apinya kita tambah menjadi 2. Nanti setelah Solo Balapan sampai sekitar sebelum Simpang Joglo itu akan naik ke atas, kita akan buat jalur layang. Di sini tujuannya nanti tidak akan ada crossing atau persilangan antara kereta api dengan jalan raya, sehingga kemacetan yang ada di Simpang Joglo itu bisa kita kurangi. Nanti sebelum Kadipiro itu akan turun kembali sehingga tetap di bawah, namun jalurnya juga kita tambah sampai dengan Kalioso. Dengan dibangunnya jalur ini, itu juga akan menghubungkan 3 bandara besar yang ada di Semarang, ada yang ada di Solo maupun yang ada di Yogyakarta. Jadi manfaatnya bukan hanya menambah perjalanan kereta api yang Solo Semarang, tapi juga menghubungkan 3 bandara besar yang ada di Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Mungkin itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih Pak Kepala Balai Penelitian. Nanti kita menggunakan dua aturan, yaitu Perpres nomor 62 tahun 2018 dan Permen nomor 6 Permen Agraria dan Tata nomor 6 tahun 2020 tentang jenis Perpres nomor 62 tahun 2018. Bapak Ibu sekalian bisa download, bisa lihat di internet. Nanti ini dua aturan yang akan mengawali dan mengakhiri kegiatan penanganan dampak sosial. Bapak Ibu sekalian, di dalam pasal 6 ini untuk tahapan penanganan dampak sosial itu ada 7 tahapan Bapak sekalian. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan itu adalah ini sosialisasi dan nanti pembentukan tim terpadu. Kemudian yang kedua, pendataan, verifikasi, dan validasi. Ini setelah sosialisasi nanti akan segera dilakukan pendataan dan verifikasi untuk Kelurahan Giling itu hari Jumat besok dan Senin. Tuh. Kemudian setelah itu ada penetapan, ada penilaian. Nanti kantor jasa penilaian publik akan sowan ke tempat jenengan untuk menilai. Kemudian yang kelima, pemberian santunan, kemudian penitipan uang santunan dan pendokumentasian dan pengadministrasian. Ada 7 tahapan Bu, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa melalui dalam kondisi sehat dan sabar gitu deh. Ada 7 tahapan. Kemudian yang nanti yang kami jelaskan di sini adalah untuk tahapan pendataan, verifikasi dan validasi. Kira-kira ini apa wae sih sing harus jenengan siapkan dan jenengan hadapi nggih. Nah, karena ini situasinya masih dalam kondisi pandemi, nanti segala kegiatan itu kami mohon tetap berpedoman kepada pesan Ibu, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Meskipun itu nanti kegiatan akan berlangsung di rumah Bapak Ibu sekalian, tapi tolong nanti yang mendampingi dari tim terpadu untuk melakukan pendataan nanti tetap berpedoman pada protokol kesehatan itu, tetap nganggo masker, karena nanti segala kegiatan untuk penanganan dampak sosial ini akan dilakukan dokumentasi dan foto. Hal-hal apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama itu adalah mendampingi tim terpadu. Mohon Bapak Ibu sekalian sediakanlah waktu hari Jumat dan hari Senin. Waktu karena kehadiran dari Bapak Ibu sekalian akan sangat berpengaruh kepada nanti hasil pendataan. Kemudian yang kedua, informasi yang nanti kami tanyakan, kami kesampaikan jenengan, mohon Bapak Ibu sekalian dijawab dengan sejujur-jujurnya. Artinya tidak ada dusta di antara kita. Yang ketiga, nanti Bapak Ibu sekalian menunjukkan kartu tanda penduduk KTP asli Bu. Nanti tidak kami minta rumah tinggal plus usaha atau hanya untuk usaha toh. Itu nanti juga akan berpengaruh kepada besaran nilai santunan. Apakah bangunan yang pada itu apakah sesuai dengan KTP yang asli Bapak sekalian, atau sudah jenengan teruskan kepada putra putri jenengan, atau itu sudah jenengan sewakan atau jenengan kontrakkan. Itu harus jelas Pak. Kemudian yang kedua peruntukannya, sudah peruntukan apakah untuk rumah tinggal, rumah usaha, apanya. Kemudian jenis tanaman.
jenis tanaman yang ditanam di dalam tanah itu nanti juga akan dihitung, sehingga nanti kami akan menghitung bersama jumlah tanaman. Misalnya di tempat itu ada pohon jambu, jumlahnya berapa, besarnya berapa, kecil berapa, sedang berapa, itu Pak. Sehingga itu kemudian dan atau prasarana yang lain itu yang serta. Kemudian Bapak sekalian, ini terkait untuk yang hal-hal yang kami tanyakan nanti sampai ada petunjuk lebih lanjut, kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk tidak menambah atau mengurangi, ya Pak, tidak menambah atau mengurangi, dibiarkan apa adanya, ya, apa adanya, ya. Itu sekalian bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, nanti kita ada session tanya jawab, atau nanti lebih kurang jelas lagi nanti pada saat pendataan dan verifikasi, nanti Bapak Ibu sekalian bisa konfirmasi dengan kami. Itu ya Pak sekalian, ya, itu ya. Untuk itu, nah kemudian Bapak sekalian saya nanti juga di dalam pendataan dan verifikasi nanti akan kami buat berita acara pelaksanaan Bu, karena ini juga administrasinya juga harus kita penuhi agar kegiatan penanganan dampak sosial juga nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, juga bagi kami yang melaksanakan, tidak ada indikasi untuk melanggar hukum. Gitu nggih. Bapak Suyat nggih. Ini gaul palem ya, Pak? Nggih. Rangkanya besi nggih. Nggih. Jendelanya Kak Jati ini cuma nggak keurus. Pakai bambu ya, Pak? Nggih. Atasnya ya? Nggih. Tanaman yang masuk tanah ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Ini Ada ya? gersang ya. Tapi itu tiangnya kayu nih Mas. Iya. Cuma atapnya pakai bambu. Ini rangka bambu ya. Nih. Rangka atap nih. Rangka atap bambu sama ini untuk teras. Nih. Terasnya ini apa ini namanya? Kolom. Nggih. Ini kita melapet ini Mas kalau Masuk sini. Nggih, yang ini masuk sini. Nggih. Oh, nggih. Kamar mandinya Kamar masuk mandi, sini. sumur. Nggih, masuk Listrik sini. ke sini nggih. Nggih. Gampang nek masuk ya. Niki mriku nderek mriku. Tembok dalam, Mas. Tembok dalamnya ada. Masuknya dalam. Nggih. Monggo mlebu. Pertama kali bukannya sampai tembok. Oh, sampai sini bener. Usahane Mbak. Oh, engko tak aku matur. Keramik ya, Bu? Nggih, Mas. Oke, mau dereng iki. Sudah. Oh, sampun nggih. Oh, nggih. Sudah semua. Pintu ini Nggih, pintu besi nggih. Nggih. Oh, ini saya ikutkan pagar aja ya. Nggih, Ya, monggo. Karena pintunya di sini. ya, pintunya ini Pak. Pintu kayu ya. Nggih. Itu sampai sini nggih Pak. Jendelanya sih jendela kamar. Ini batu bata di plaster nggih. Plafonnya cuma itu aja ya, Bu? Nggih, Mas. Saya tulis ini karena tidak full. Monggo. Saya ketik 30% aja ya. Nggih. Internetnya itu ya. Oh, triplek. Triplek, Mas. Triplek ya. Nggih. Gabung ini persis betul, tapi enggak apa-apa. Jendela, kaca, Nggih. atapnya genteng ya. Pentingnya sama fungsinya.
Niki ya usahanya Mas. Nggih. Menempati tahun sama. Sama. Lahirnya Aku dari 75 dalam. lahirnya 75. 1975 Om Jus. Iya. Lahirnya 75. Menempatinya Nomor tadi Mas Nah, 1960-an udah di sini, Mas. 1960 ya? Iya. Berarti mana aku mah ya 60. 60. Rumah keturunan. Iya, udah 1960-an. nek kesininya berarti bareng aku no 1965. 65. 65. Nggih, kula anake mbarep. Niki nomor loro, niki nomor. Sadurunge iki Pak E wis tekan kene, Mbak. Ya iya sadurunge Pak wis tekan kene. 65 nggih. Nggih, nggih. Bapak kula jaga malam. Mumpung tesnya mriki sian sisan. Kalau sisan 1960. 65. 65. Berarti 3 rumah 65 saya. Sumur tandon air pun. Ini sumurnya tadi berapa meter? Sumur Sumur ke sini, oke. Nggih. Kedalaman iki rong ya aku lali. Daerah kula kumpul. Berapa? Daerahnya berapa, Pak? 5 ngono. 30 nggih. 30. Sing padha aku gaweke Pak. Listrik berapa? 900. 900. Sini apa meteran sendiri? Enggak, ini sini satu rumah. Oh ngikut. Oh berarti ngikut sana ya. Gandol. Kamar mandi WC saya ikut kang sini. Nggih, nggih Mas. Sapi tang berapa tadi? Tadi 2 meter atau 3 meter. 2,5 meter. 3 meter. Kita lebarnya apa dalamnya Mas? Dalamnya Dalamnya ya 2,5 ya ya. 3 meter nggih. Mas bangun dulu sampai gini ya. 2,5 Mas. Udah Pak kasih. Nggih, ya wis. Tombone. Loro ta jaremu. Ombone masih ra perlu kita. Ora kudu Mas. Belum selesai saya ngitungnya. Nggon aku sapi tangga. Tandon air. Gitu Mas. Sudah. Nggih, soalnya masake kok nek dibangun rene nek ora diuruk, nek sampe nang mak yo kuwi yo jaya. Paling mampu. Itu pintunya 2 ya Mas. Iya, benar. Pintu kayu sama besi. Ini dimasuk keset terus Tandon air mau bikin apa kono? tandon air. Sini. Tandan air udah ngikut sini. Oh, mang. Ya. Kuwi ditandon tok nang di sini. Niki jahit. Jahit Mas. Saya sama butik. Apa itu namanya, Ada Pak? perhitungan ya Mas penghasilannya. Jahit. Jadi sama butik iki masukin apa niku? Biar bisa konveksi paling. Konveksi. Rumah mandi coba Mas. Terus Mas. Umurnya perlu lihat enggak? Tapi tempatnya ya mesti ya basah dan di samping Mas. Tidak, samping Mas. Sing penting ora bar masak jengkol. Nopo-nopo. Dengan mampir kok mriko. Niku sanyo ten niku. Maaf ya. Sanyo. Lah sumur kula wae sing siji kok ora dipoto Mas sing nggone mburine Pak RT. Pun dinjen lho. Pun dinjen. Nggih, Pak RT. Oh Pak RT sing mburi. Nggih. Iki jenengan ora-ora tok arek. Halamannya sini sama nih Mas ya. Halamannya sama kan hampir. Oh beda mundur dikit paling. Oh, nggih. Panjangnya ke sini dah, Bu. Nggih. Ampun. Ampun, lebih panjangan yang sini, Bu. Nggih. Total ukurannya pinten, Mas? Jatuh sih. Ngapunten. Yang mana, Pak? Sing niki, sing kidul. Yang ini panjangnya 8,3, lebarnya 6, Pak. Oh nggih ya benar. Dek men karena ini 4,5 ditambah yang ini 1,5. Nggih. Benar ya? Nggih. Ngatur nuwun. Sampun cukup. Nggih sampun. Saya minta tanda tangan. Ada yang kurang yang belum saya sebutkan. Kira-kira Apa? cukup nggih? Itu sudah ya termasuk. Sudah, ya? Oh, sudah iya. termasuk nggih. Nggih, pun cetak, Mas. Nggih. Minta tanda tangan ya, Pak. Nggih. Mas, foto sih, Mas. Mana tak tuh? Aku enggak. Gini aja. Udah gini aja. Nggih. Sama namanya di bawahnya. HP perlu. Boleh kalau mau disampaikan. Satu lagi. Surati.
Mas nggak ditanyai soal penghasilan ya Mas gitu ya Mas? Itu nanti belum Bu. Pinten Kita meleh? cuma cek untuk fisik yang berdiri di atas. Oh, nggih, nggih. Ini jabatannya sudah itu aja enggak apa-apa. Terima kasih Bapak. Ngapunten nih kok ganggu. Mboten napa-napa. Nggih, bareng. Hati-hati, hati-hati.